kelas Merdeka. Kampus Mengajar 5 menyalakan pijar pendidikan yang menyenangkan dalam kelas Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Hendrawan dari Universitas Majalengka. Saya di sini sebagai peserta Kampus Mengajar Angkatan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Merdeka, perkenalkan, saya Damayat Suryani dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya peserta Kampus Mengajar Angkatan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maybunga Kiranti, asal dari Universitas Majalengka. Saya peserta Kampus Mengajar Angkatan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maulana Hafid Arifin, asal dari Universitas Majalengka. Di sini saya sebagai peserta Kampus Mengajar Angkatan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurika Munafasah dari Universitas Galuh. Di sini saya sebagai peserta dari Kampus Mengajar Angkatan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merdeka. Nah, tadi itu adalah perkenalan dari anggota kelompok kami. Dan selanjutnya, pemetaan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Sekolah Dasar Negeri Gunung Larang 3. Kampus Mengajar 5. Oke. Kampus Mengajar. Oke. Kampus Mengajar. Oke. Saya Martin, salah satu peserta program Kampus Mengajar. Saya bersama beberapa teman lainnya membantu pembelajaran di SD Negeri Dawan 1.
Pandemi ini menjadi tantangan bagi kita, terutama pada dunia pendidikan. Kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat para guru untuk memberikan pendidikan yang layak bagi para siswanya. Berbagai inovasi pun telah dilakukan. Begitu pula para siswa yang tak patah semangat untuk menerima pembelajaran di masa sulit ini. Inilah kesempatan kita untuk turut serta dalam program kampus mengajar, untuk membantu Bapak Ibu guru serta para siswa sekolah dasar agar mendapat kesempatan belajar optimal selama pandemi. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan diri, khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal melalui pengalaman ini. Lebih dari itu, masa sulit ini bisa menjadi kesempatan untuk memberikan sesuatu yang lebih lagi demi masa depan anak-anak bangsa. Dengan segala keterbatasan di masa pandemi ini, kita beri kontribusi nyata bagi pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sandra Marlianti Mulyana dari Program Studi Informatika. Saya Neni Hermawati dari Program Studi Teknik Mesin. Saya Ayu Rahmawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Siti Nur Hidayah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Anissa Permata Ayu dari Program Studi Teknik Mesin. Terima kasih kepada Kemdikbud dan LPDP karena telah mengadakan program kampus mengajar ini. Selama ada program ini, kami belajar berkolaborasi bersama teman-teman dari kampus lainnya. Kami menerapkan 3 aspek pada program ini, yaitu dimulai dari pembelajaran literasi numerasi, adaptasi teknologi, dan juga membantu administrasi sekolah. Dengan adanya program dari Kemendikbud, yaitu kampus mengajar, alhamdulillah di SDN Cikaracak 3 sangat terbantu sekali dengan adanya ibu guru atau mahasiswa kampus mengajar. Dengan alhamdulillah dengan adanya mahasiswa ke sini merasa terbantu, merasa terinspirasi dengan situasi-situasi yang menyesuaikan dengan zaman yang sekarang ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudi meluangkan waktunya di sekolah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya sekolah ini lebih baik lagi, lebih terinspirasi, lebih termotivasi dengan adanya kampus mengajar ini. Kami dari Universitas Majalengka bangga menjadi bagian dari program kampus mengajar Angkatan 1 untuk bersama-sama mengabdi meningkatkan kualitas pendidikan di bumi Nusantara. Mencet kan? Mau langsung masuk? Kami dari mahasiswa kampus mengajar Angkatan 5 dengan Sekolah Penugasan SDN Parakan 1. Saya Sofia Aina Rahmani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Siti Wahyuni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Titin Siti Fatimah dari Universitas Majalengka. Saya Melis Wahyuni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Dimar Pateman dari Universitas Majalengka. Kampus Mengajar merupakan program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kemenristekdikti. Kampus Mengajar bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa di SD. Kebetulan kami berada di SD Negeri Parakan 1, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya infokan terlebih dahulu ya kepada para calon DPL dan juga calon peserta kampus mengajar angkatan 7 untuk membuka kameranya. Jadi kita open cam dulu ya dan memakai virtual background yang sudah di-share di kolom chat sebagai laporan nantinya untuk pihak Kemendikbud. Jadi bagi rekan-rekan dan juga dosen pendamping lapangan, boleh untuk menyalakan dulu kameranya dan memakai virtual background yang sudah di-share di kolom chat ya. Sekali lagi dihimbau untuk para calon dosen pendamping lapangan dan juga calon peserta kampus mengajar angkatan ke-7 untuk membuka kameranya dan memakai virtual background yang sudah dikirim via chat Zoom ya. 16.30 kita akan mulai sosialisasinya.
Baik, sudah 16.31 ya. Mari kita mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Koordinator Kampus Mengajar Universitas Majalengka, Bapak Tri Verga Prasetyo STMkom. Bapak, selamat datang. Selamat sore. Selamat sore. Selanjutnya yang kami hormati kepada para calon dosen pendamping lapangan Kampus Mengajar Angkatan ke-7, serta yang kami hormati rekan-rekan calon peserta Kampus Mengajar Angkatan ke-7 Universitas Majalengka yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para calon dosen pendamping lapangan dan juga peserta Kampus Mengajar Angkatan ke-7 Universitas Majalengka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya pada hari ini kita dapat hadir bersama secara daring dalam kegiatan sosialisasi Kampus Mengajar Angkatan ke-7 untuk calon dosen pendamping lapangan dan peserta Kampus Mengajar Angkatan ke-7 Universitas Majalengka. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Nabila Rahmatunisa yang akan memandu acara pada sore hari ini. Mengawali acara hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ya ke acara selanjutnya, yaitu bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Universitas Majalengka. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri tegap. Kita menyanyikan dan sekaligus mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, kita telah sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Universitas Majalengka. Sekali lagi saya himbau sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya, kita akan ada photo session dulu ya. Jadi kepada para calon dosen pendamping lapangan dan juga calon peserta kampus mengajar angkatan 7, mohon berkenan untuk membuka dulu kameranya dan menggunakan virtual background yang ada di kolom chat. Namun jika memang ada kesulitan untuk memakai virtual background, maka diperbolehkan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Nah, kita akan foto session dulu ya. Boleh mangga kepada yang belum open cam, diperkenankan untuk open cam dulu. Oke, baik. Sekali lagi kepada yang belum open cam, boleh open cam dulu. Nanti kita akan mengadakan photo session dulu oleh operator. Untuk slide pertama, boleh menunjukkan wajah-wajah cantik dan gantengnya rekan-rekan semua. Oke, siap operator. Jangan lupa di capture ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Slide kedua. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya bebasnya, teman-teman. Boleh? Iya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, kegiatan selanjutnya ialah pemaparan materi ya, pemaparan materi tentang kampus mengajar, sosialisasi dari koordinator kampus mengajar Universitas Majalengka. Namun sebelumnya, seperti yang kita ketahui, kampus mengajar merupakan kanal pembelajaran ya, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna untuk melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam kampus mengajar kali ini, terdapat beberapa perbedaan dengan angkatan sebelumnya. Tidak terasa ternyata sekarang sudah angkatan ke-7 ya, Pak Verga? Iya, sudah angkatan. Iya, sudah angkatan ke-7 dan terdapat beberapa perbedaan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui dalam mengikuti kampus mengajar itu ada beberapa tahapan seleksi, mulai dari administrasi, kemudian nanti ada tes, lalu baru launching lah atau diresmikanlah teman-teman sebagai peserta kampus mengajar angkatan ke-7. Dan untuk skop yang
angkatan ke-7 sekarang ini diperluas karena mungkin sebelumnya hanya cakupan SD dan SMP ya Pak ya? Betul. Sekarang untuk angkatan ke-7 sudah merambat ke wilayah SMK dan juga SMA ya. Mungkin langsung saja ke penyampaian sosialisasi dari koordinator kampus mengajar angkatan ke-7 dari Universitas Majalengka kepada Bapak Triverga Prasetyo, STMKOM, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada calon DPL dan juga calon peserta kampus mengajar angkatan yang ke-7. Terima kasih banyak kepada Elsa Nabila yang udah memandu acara ini. Hingga sekarang kita akan mulai sosialisasinya. Dan juga saya akan menyambut beberapa teman di sini. Sudah ada Ketua Program Studi Biologi, ada Bapak Abdul Rashid. Terus juga ada Ketua Program Studi Matematika, ada Bapak Giler Jatisunda, selamat datang. Dan juga tadi ada beberapa dosen yang telah hadir di sini, ada Ibu Yuyun Dwi Haryanti, sudah hadir di sini. Tadi juga ada Bu Vita, terus juga ada beberapa dosen yang sudah hadir ya di sini. Dan terima kasih banyak telah hadir di sini. Itu merupakan salah satu giat kita sebagai Sivitas Akademika Universitas Majalengka untuk ikut memeriahkan acara yang diadakan oleh Kemendikbud itu sendiri. Dan selamat datang juga kepada seluruh peserta yang ada hadir di sini. Sebenarnya sosialisasi ini sudah dilaksanakan sebelumnya di tanggal 30 ya oleh Kemendikbud itu sendiri. Hanya saja ada beberapa poin-poin yang tidak tersampaikan menyeluruh oleh pihak kampus mengajar. Oleh karena itu menugaskan kami sebagai koordinator kampus mengajar di seluruh Indonesia untuk mengadakan juga secara mandiri sosialisasi dalam bentuk daring maupun luring. Dikarenakan sekarang masih banyak teman-teman mahasiswa, sebagian teman-teman mahasiswa yang sedang ujian atau UTS. Jadi saya sarankan untuk diadakannya secara daring saja. Di sini betul sekali yang sudah disebutkan oleh Elsa, ada beberapa perbedaan di kampus mengajar angkatan 1 hingga 6 yang sekarang masih berlangsung. Angkatan 6 ini tinggal beberapa bulan lagi mereka akan berakhir, yaitu bulan Desember, tanggalnya kalau nggak salah tanggal 19 kalau nggak salah. Nah, di angkatan ke-7 ini kenapa digagas sekarang? Karena kemungkinan jikalau ya mungkin ada perubahan pemerintahan di kita di 2024 nanti, ini adalah mungkin ya, tapi mudah-mudahan jangan, tapi terus dilanjutkan dan ada inovasi. Ini adalah program terakhir dari Kemendikbud yang mudah-mudahan jangan ya terus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru, karena di tahun 2024 ada pemilihan umum daerah nasional yaitu pemilu, yang mudah-mudahan inovasi pembelajaran dan juga inovasi kegiatan program ini terus dilanjutkan. Oleh karena itu kita start lebih awal, meskipun di sini para peserta kampus mengajar dan juga DPL itu akan dimulainya itu di bulan Januari, tapi tetap saja persiapan dimulai dari sekarang. Karena di sini sudah hadir juga beberapa ketua program studi, yang mana nanti ketua program studi ini akan menjadi tahapan seleksi awal. Jadi untuk tahun ini kami Universitas Majalengka dan juga kampus mengajar itu dibantu oleh ketua program studi sebagai PIC Prodi yang nantinya akan menyeleksi beberapa peserta kampus mengajar khususnya di Universitas Majalengka oleh ketua program studi dari mulai seleksi administrasi, yang mana nanti untuk mahasiswa sendiri, untuk peserta mahasiswa sendiri, surat rekomendasinya itu dalam bentuk digital yang nantinya diseleksi dulu oleh ketua program studi, dilihat dari beberapa karakteristik ataupun dari beberapa persyaratan yang ada nanti akan disampaikan oleh saya, yaitu dari mulai IPK,
terus juga dari persyaratan-persyaratan lainnya yang bisa diikut sertakan teman-teman semua. Jadi nanti ada seleksi dulu dari pihak prodi yang mana nanti prodi akan mendapatkan akun dari kampus mengajar untuk menyeleksi mahasiswa yang akan masuk ke kampus mengajar itu sendiri. Setelah itu baru ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi yang mana melibatkan di sini adalah wakil rektor 1 yang akan menandatangani surat rekomendasi secara digital. Jika untuk DPL masih manual atau masih dikumpulkan oleh kami, oleh tim program kampus mengajar Universitas Majalengka, yang mana nanti MC akan ataupun operator akan memberikan informasi lebih lanjut setelah berakhirnya sosialisasi ini. Next. Ya, jadi kampus mengajar secara umum itu dapat gambaran yang akan disampaikan hari ini adalah gambaran umum kampus mengajar. Lalu yang penting adalah rekrutmen dan proses seleksi yang berbeda di semester ini atau di angkatan ini. Lalu juga alur pelaksanaan program atau yang disebut dengan timeline yang nantinya mungkin bisa disimpan atau dicatat kapan waktu untuk melaksanakan kampus mengajar 7 ini. Terus juga ada peran dan tugas peserta, lalu rekognisi SKS, di mana rekognisi SKS ini sudah saya sampaikan dari dulu, dari angkatan pertama oleh Pak Doni sampai angkatan keempat, dan saya melanjutkan di angkatan kelima dan 6, dan sekarang yang ketujuh, di mana rekognisi pembelajarannya itu dikonversi ke dalam 20 SKS. Next. Ini adalah gambaran kampus mengajar. Jadi sebutkan satu kata yang menggambarkan kampus mengajar. Mungkin untuk alumni kampus mengajar yang dari angkatan 1 sampai 5 itu memiliki dampak tersendiri ya ke pribadinya masing-masing yang sudah saya jadikan feedback dari teman-teman kampus mengajar. Ada beberapa mahasiswa saya yang mengikuti kampus mengajar ini namanya adalah ya mahasiswa yang tadinya tidak bisa berbicara di depan, setelah mengikuti kampus mengajar ini dia jadi berani untuk berbicara di depan, yang sekarang kedudukannya sudah semester 5 ya. Kalau tidak salah sekelas dengan Elsa. Nah, dia juga terlihat dampaknya berbeda pada saat kampus mengajar belum dilaksanakan dan dia sekarang sudah menjadi alumni, sangat berubah sekali dari pribadi dia gitu. Next. Jadi di sini ada konsep program kampus mengajar itu sendiri ya. Yang pertama, mahasiswa ini diberikan wadah untuk berkolaborasi bersama sekolah. Apalagi program studi keguruan. Di sini memang kampus mengajar itu dikhususkan untuk FKIP dan juga PFAI ya, atau pendidikan agama Islam juga. Tapi untuk beberapa fakultas yang mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau untuk keguruan itu diwajibkan, apalagi yang menjadi bagian dari peserta KIP kuliah. Kenapa? Karena kampus Merdeka ini dibuat oleh LPDP dan KIP kuliah juga itu dibuat oleh LPDP. Jadi wajib hukumnya menurut LPDP dan kampus mengajar untuk peserta KIP kuliah untuk mengikuti program ini karena salah satu dari prioritas program LPDP itu sendiri. Dan juga sebagai peluang besar teman-teman peserta kampus mengajar agar dapat dikenal oleh LPDP, siapa tahu nanti setelah lulus dari sini LPDP akan mendapatkan nama-nama khusus yang sudah pernah mengikuti MSIB, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, nama-namanya bakal diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa S2 maupun S3. Jadi
dengan adanya mengikuti kampus mengajar, MSIB, program pertukaran, itu adalah salah satu program pemerintah yang mana bisa mengenal mahasiswa mana saja yang memang mengikuti program-program yang dibuat oleh Kemendikbud itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu kelebihan ya teman-teman yang udah hadir di sini untuk mengikuti program kampus mengajar itu sendiri. Lalu juga ada menjadi wadah aktualisasi diri yang terbatas, jadi berusaha menjadi lebih dewasa, seperti lagunya Ibitaf ya. Aku sudah dewasa. Nah, minim wadah penyaluran minat dan bakat. Jadi mahasiswa ini biasanya sedikit yang biasanya saya lihat itu adalah kupu-kupu ya. Mahasiswa kuliah pulang, yang setelah kuliah pasti pulang gitu dan tidak melakukan kegiatan organisasi dalam kampus. Dan dengan adanya kampus mengajar ini, mahasiswa dipaksa ya untuk bisa berorganisasi yang tadinya hanya bisa mengajar saja, tapi dia juga harus bisa berpandai bersosialisasi. Apalagi sekarang tidak hanya SD dan SMP, tapi programnya juga sudah merambah ke SMK maupun SMA gitu. Jadi apalagi di sini sudah ada ketua program studi biologi dan juga matematika yang mana tidak hanya PGSD, tapi program keguruan lain seperti Penjas, matematika, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu bisa lebih masuk lagi ke dalam program PKL-nya masing-masing. Jadi sebelum PKL sudah berlatih dulu nih di kampus mengajar. Lalu siswa sekolah juga dia bisa menemukan fenomena learning loss di mana guru-guru saat ini tidak semua yang pandai memanfaatkan literasi teknologi ya. Dengan adanya teman-teman yang biasa berperan dalam literasi teknologi, apalagi ada mata kuliah sekarang mata kuliah wajib di universitas yang sudah diimplementasikan di beberapa prodi, termasuk kemarin saya juga mengajar di FAI di mata kuliah literasi teknologi yang mana mahasiswa harus pandai memanfaatkan teknologi untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga pembelajaran jarak jauh dan juga hasil ANBK dari sekolah yang mana masih minim seperti itu. Next. Jadi apa sih tentang program kampus mengajar? Teman-teman mahasiswa kampus mengajar maupun DPL bisa berkolaborasi. Kalau DPL sendiri bisa mengkolaborasikan pengabdian masyarakatnya ya. Yang insya Allah di bulan Desember nanti akan dibuka untuk pengabdian masyarakat internal di LP2MI dan juga di BIMA sebentar lagi di tahun 2024. Jadi bisa dimanfaatkan untuk para DPL yang akan melakukan pengabdian masyarakat di sekolah-sekolah yang terdampak di kampus mengajar ini. Dan juga kampus mengajar itu menjadi teman-teman menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi dan juga model pembelajaran. Tidak hanya teman-teman itu menjadi andalan untuk sekolah itu, tapi berkolaborasi dengan beberapa guru yang memang sudah baik dalam bidang penyampaian materinya. Jadi masih sama-sama belajar gitu ya. Jadi sharing-sharing ilmu dari kampus maupun dari implementasi mereka yang sudah berkecimpung lama di sekolah. Next. Nah, ini luaran program dari kampus mengajar ini harapannya dari kami yaitu mengembangkan potensi diri dan kompetensi mahasiswa. Jadi yang tadi saya sudah sebutkan yang sudah terdampak beberapa mahasiswa yang sudah saya tanyakan itu memang kepribadian mereka berubah yang tadinya tidak bisa bangun pagi ya, yang tidak bisa bangun pagi sekarang bisa bangun pagi karena ada program kampus mengajar. Terus yang tadinya tidak bisa berbicara di depan sekarang jadi mampu untuk menyampaikan atau bertanggung jawab di materi yang akan disampaikan. Lalu juga meningkatkan variasi dan metode pembelajaran literasi numerasi siswa. Jadi teman-teman prodi keguruan itu mampu mengajar sebelum teman-teman mengimplementasikannya setelah lulus kuliah. Lalu juga meningkatkan keterampilan dalam penguatan karakteristik siswa itu sendiri. Bagi mahasiswa
agen perubahan, hard skill, soft skill akan meningkat. Terus juga SK rekognisinya hingga 20 SKS karena diwajibkan untuk peserta KIP kuliah, jadi wajib untuk apa? Direkognisi ya, direkognisi di 20 SKS. Terus juga insentif pendanaannya juga berupa bantuan biaya hidup juga itu didapatkan untuk mahasiswa saat ini. Jadi untuk penerima KIP kuliah jangan khawatir, bantuan biaya hidup juga akan terus, dan apalagi katanya ada kenaikan untuk biaya hidup di angkatan ke-7 ini. Jadi untuk sekolahnya sendiri mendapatkan pembelajaran literasi dan numerasi yang strategik yang terbarukan, lalu pengembangan program sekolah dan peningkatan adaptasi teknologi yang pastinya, lalu mendukung indikator IQ 2 untuk kita Universitas Majalengka dan juga untuk dosen. Jadi dosen-dosen yang menjadi DPL ini bisa direkognisi karena telah menjadi DPL ataupun saya sebagai koordinator yang bisa membantu akreditasi di Universitas Majalengka itu sendiri. Lalu juga bisa berkontribusi bagi pendidikan, wadah kolaborasi, dan juga ruang pengabdian. Next. Nah, di rekapitulasi peserta ini yang disampaikan oleh program kampus mengajar, sudah lebih dari 112.000 mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar dan lebih dari 975 perguruan tinggi dan juga 17.000 dosen pembimbing lapangan serta 23.000 sekolah yang mengikuti program kampus mengajar hingga kampus mengajar angkatan ke-6 ini. Next. Apa sih kontribusi pelaksanaan program ini? Yang pertama untuk mahasiswa sendiri adalah yang tadinya introvert jadi mudah beradaptasi. Yang tadinya tidak pandai bersosialisasi jadi mudah bersosialisasi karena setiap paginya akan ada siswa-siswa yang bertanya kepada mahasiswa ataupun program kampus mengajar. Jadi teman-teman yang tadinya tidak biasa untuk ditanya akan dipaksa untuk ditanya oleh para anak-anak. Apalagi sekarang tidak hanya SD SMP tapi juga ada SMA dan SMK ya. Peningkatan produktivitas, juga peningkatan public speaking dan juga strategi komunikasi serta dapat berpikir kritis. Next. Ini untuk kepala sekolah dan guru pamong yang biasanya dirasakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman nanti yang calon peserta bisa menyampaikan ke guru. Berarti jadi kontribusi pelaksanaan program ini meningkatkan semangat belajar siswa karena yang mengajarnya itu muda-muda gitu ya. Terus juga perubahan karakter siswa yang memang mengikuti zaman generasi Z saat ini, peningkatan kepercayaan diri siswanya juga itu bisa muncul, juga perkembangan kemampuan litinum siswa, peningkatan kreativitas dan keterampilan siswa, serta motivasi siswa melanjutkan pendidikan yang lebih lagi. Apalagi di sini kan sudah ada SMA dan SMK, jadi teman-teman bisa menjadi media promosi Universitas Majalengka secara tidak langsung. Next. Ini juga beberapa sorotan aktivitas peserta. Biasanya peserta itu ngapain aja? Ini ada beberapa contoh. Dia sebelah kiri literasi itu membacakan cerita di bawah kelas 3, kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Lalu juga pembelajaran numerasi dalam bidang yang dengan metode yang menyenangkan. Lalu juga ada beberapa terobosan-terobosan peningkatan literasi berbudaya dan lain sebagainya. Next. Kontribusi pelaksanaan ini ada dari asesmen terakhir di kelas angkatan yang kelima, di mana perubahan pembelajaran dari SD, SMP itu selama 11 minggu yang biasanya ini perubahannya itu terlihat di mana SD itu setara dengan 8,4 bulan dan SMP itu 4 bulan, numerasi SD 20 bulan dan SMP 18,1. Next. Ini juga ada beberapa program-program yang bisa diadopsi oleh teman-teman seperti pengelolaan perpustakaan, pengelolaan pojok baca,
lalu juga SDGs dengan lingkungan sekolah, jadi memanfaatkan sampah ataupun kertas-kertas yang tidak digunakan dibuat menjadi lebih bermanfaat, dan juga ada program P5 ya, karena di sini kan sudah, apalagi teman-teman nanti mengajarnya tidak hanya di SMP dan SD tapi di SMA ataupun di SMK. Next. Nah, ini kampus mengajar angkatan ke-7 yang sudah disampaikan. Pendaftaran dimulainya dari tanggal 1 November. Kita juga agak telat sekarang, udah tanggal 7. Sudah 7 hari. Dan ini ada informasi lebih lengkapnya, silahkan di-share aja di QR ataupun di linknya, diklik aja di program kampus mengajar. Ataupun di situs Kampus Merdeka Kemendikbud juga sudah banyak di situ, dan juga nanti ada beberapa panduan yang mungkin bisa saya share nanti setelah teman-teman melakukan seleksi administrasi dan lain sebagainya. Next. Jadi di kampus mengajar angkatan ke-7 ini akan menugaskan mahasiswa pada jenjang SD, SMP, dan SMK, yang mana nanti yang SMA itu hanya beberapa poin paling, tidak hanya semua. Jadi sekarang disampaikan lebih ke SD, SMP, dan juga SMK. Untuk SMA itu sendiri mungkin ada beberapa yang akan terpilih. Next. Nah, ini lini masa program kampus mengajar ini kita mulai pendaftaran dari tanggal 1 November hingga tanggal 24 November. Nanti juga saya kasih timeline ya di Elsa, nanti mungkin akan disampaikan di akhir timeline pembuatan dan juga seleksi administrasi agar kita juga tidak terlalu mendekati tanggal akhir gitu. Lalu nanti ada tahapan seleksi secara online itu tanggal 1 November sampai 22, setelah 24 berarti ya, 25-an berarti. 25 November hingga 22 Desember itu ada seleksi. Seleksi administrasi itu dilakukan oleh PIC Prodi. PIC Prodi ini ada di ketua program studi yang nanti insya Allah dalam waktu dekat surat tugas untuk ketua program studi di lingkungan Universitas Majalengka yang khususnya di keguruan itu akan kami sampaikan, karena untuk sebagai syarat PIC Prodi untuk melakukan seleksi administrasi yang akan dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 24 itu. Lalu juga di tanggal 26 itu ada pengumuman secara online, biasanya lewat WhatsApp atau lewat email, teman-teman. Jadi emailnya harus aktif. Dan untuk kampus mengajar angkatan ke-7 ini, untuk nanti yang lolos disiapkan, karena tahun kemarin itu BRI ya, banknya, bekerja sama dengan banknya. Kalau tahun ini untuk program kampus mengajar, MSIB, dan juga program pertukaran itu berubah menjadi Bank Mandiri. Jadi nanti teman-teman akan berubah untuk pembiayaannya masuknya ke Bank Mandiri. Seperti itu. Lalu masa konfirmasi, teman-teman menerima atau Bapak Ibu DPL menerima menjadi DPL ataupun menjadi peserta itu hanya diberi waktu kurang lebih 4 hari, tanggal 26 hingga tanggal 28. Jikalau sebelum tanggal 28 Ibu Bapak maupun para peserta tidak jadi mengikuti kampus mengajar, untuk mengikuti segera untuk mengikuti di tanggal itu. Karena di angkatan ke-6 juga ini saya mendapatkan hambatan, ada beberapa dosen yang mengundurkan diri ketika sudah diterima. Jadi pada saat sekarang dirubah DPL-nya dengan DPL yang baru, itu dari Kemendikbudnya jadi merasa kesusahan untuk melaksanakan kegiatan administrasi maupun yang lainnya. Jadi kepada DPL dan juga peserta kampus mengajar, sebelum tanggal 26 dan 28 Desember, kalau ketika sudah lulus itu segera ya secara teguh dan bertanggung jawab dan juga ikhlas untuk menerima program kampus mengajar. Nah, sebelum itu kalau misalkan ragu-ragu, mending sebelum tanggal 28 sudah di cancel aja untuk menjadi peserta, karena ini menghambat juga untuk keuangan
DPL maupun keuangan mahasiswa di BBH-nya, di biaya bulanan dan juga biaya materi sebagai pembimbing lapangan. Seperti itu. Lalu di pemetaan di tanggal 2 sampai tanggal 16 Januari 2024, nah nanti di sistem para peserta kampus mengajar, kalau DPL itu secara acak ya, disesuaikan dengan domisili. Misalkan di sini ada Pak Abdul Rosyid itu misalkan di Cirebon domisilinya, maka nanti Pak Abdul Rosyid bakal menjadi DPL-nya itu akan sekitar Cirebon. Jadi pesertanya bisa saja ada dari Unma maupun tidak ada dari Unma atau dari semua dari luar. Misalkan seperti itu. Juga tahun kemarin Parama ya, kalau nggak salah juga sama domisilinya Cirebon. Jadi mereka Parama ini DPL-nya di Cirebon. Jadi tidak di Majalengka. Kalau misalkan contoh seperti Pak Ipin itu, Pak Dokter Ipin sekarang juga hadir di sini dan juga sekarang sedang di kampus mengajar 6. Itu mau mengikuti lagi karena domisilinya di Majalengka pasti akan ditugaskannya di Majalengka. Seperti itu. Nah, untuk mahasiswa nanti ketika mendaftar di situ sekarang sudah ada apa ya? Ada fungsi baru yaitu memberikan titik koordinat teman-teman mahasiswa berdomisili di mana. Jangan sampai teman-teman salah memberikan titik koordinat. Jadi teman-teman di sini peserta kampus mengajar 7 itu memberikan titiknya di Bogor, maka nanti teman-teman bakal bertugas di Bogor. Jadi hati-hati pada saat mendaftar, terus di situ harus mengirimkan titik koordinat. Jika teman-teman menggunakan handphone, handphonenya diupdate dulu Google Maps-nya biar tidak error. Jadi nanti ketika diklik domisili koordinatnya disesuaikan dengan koordinat yang ada. Karena di angkatan ke-7 ini tidak ada biaya transportasi untuk keluar kota. Lalu nanti di tanggal 17 Januari itu ada hasil pemetaan, lalu dilakukan pembekalan di tanggal 22 Januari hingga 12 Februari. Jadi untuk teman-teman semester 3 sekarang itu adalah standarnya dari semester 3 dan semester 5 yang mau naik ke semester 6 dan 4 dan 6 itu diwajibkan untuk ikut nih kampus mengajar untuk yang program studi keguruan dan juga KIP kuliah gitu. Nah, untuk yang non prodi keguruan juga mangga dipersilakan, tapi tidak kami wajibkan karena ada program lain yang bisa diikuti oleh program studi lain yang non keguruan, yaitu ada MSIB yang insya Allah MSIB juga akan dilakukan sosialisasi oleh Bapak Ardi Mardiana di minggu berikutnya. Karena di minggu ini bagian kampus mengajar dulu, nanti MSIB untuk di minggu berikutnya oleh Pak Ardi Mardiana. Pembekalan itu dilakukan tanggal 22 sampai tanggal 12. Ini harus wajib diikuti oleh peserta dan DPL juga wajib memonitoring. Jadi nanti di tanggal ini DPL sudah dapat peserta kampus mengajar yang mana nanti dimonitoring oleh DPL-nya agar pembekalannya berjalan dengan baik. Lalu nanti di tanggal 15 Februari itu ada pelepasan dan penugasannya dimulai dari tanggal 19 Februari hingga 9 Juni 2024. Jadi setelah pemilu ditugaskan tanggal 19 Februari hingga 9 Juni. Dan biasanya diberangkatkannya dari Dinas Pendidikan lalu disebarkannya di Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah. Lalu nanti kita penarikannya di tanggal 12 Juni. Jadi untuk kampus mengajar angkatan ke-7 wajib untuk mendokumentasikan segala kegiatan. Next. Nah, ini ada proses rekrutmen, seleksi, dan pemetaan sekolah mahasiswa yang berubah tahun ini. Next. Untuk syarat mahasiswa sendiri adalah warga negara Indonesia, mahasiswa yang aktif baik akademik maupun vokasi. Nah, nanti nomor 2 ini akan diverifikasi oleh ketua program studinya masing-masing. Yang diwajibkan itu berarti ada 7 program studi
yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Penjas, PGSD, Matematika, Biologi, dan Pendidikan Agama Islam. Itu yang diwajibkan, yang akan diberikan surat tugasnya oleh Rektor Universitas Majalengka kepada Ketua Program Studi untuk memverifikasi seleksi awal administrasi. Tapi untuk program studi lain yang ingin mengikuti program ini juga dipersilahkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu rekognisi pembelajarannya. Terus yang ketiga, berasal dari program studi yang terakreditasi pada PTN maupun pada PTS yang di bawah naungan Kemendikbudristek, yang alhamdulillah kita itu sudah B ya, dan kita bisa mengikuti semua program kampus merdeka dari mulai MSIB, program kampus mengajar, dan juga pertukaran mahasiswa. Dan berikutnya ada berada di paling rendah itu di semester 4. Jadi semester 4 itu yang sekarang semester 3 ya, para peserta dan ibu bapak calon DPL. Jadi sekarang yang di semester 3 itu boleh mendaftar karena nanti penugasannya pasti di semester 4 bukan di semester sekarang. Dan IPK-nya minimal 3,0 dan tidak ada beberapa tunggakan-tunggakan nilai atau ada beberapa nilai yang kurang. Jadi konversi rekognisi pembelajaran ini tidak bisa merubah mata kuliah yang tadinya D ketika di kampus mengajarkan menjadi A, itu tidak bisa. Jadi khusus untuk yang semester 4 dan 6 berarti yang akan berjalan gitu. Terus juga belum pernah ditetapkan sebagai peserta kampus mengajar angkatan sebelumnya. Jadi beberapa peserta mahasiswa yang sudah pernah mendaftar dan gagal itu tidak bisa mengikuti kembali, mohon maaf. Tapi jika sudah pernah mengikuti, contoh seperti Teh Elsa ini kan pernah ikut pertukaran dan juga pernah ikut MSIB juga sekarang misalkan. Nah, karena batasnya 2 kali, jadi Teh Elsa ini hanya bisa sampai MSIB berarti. Karena pertukaran dan MSIB. Jadi sekarang juga kalau tidak salah ada hadir Diki ya. Diki yang lagi pertukaran mahasiswa. Diki Cahya Nur Fazri ya nih yang saya lihat. Dia juga ikut di pertukaran ya. Nah ini nanti di semester berikutnya Diki bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Atau sekarang sedang berjalan juga Diki bisa ikutan daftar di kampus mengajar yang ini. Karena maksimal mahasiswa itu mengikuti 2 program kampus merdeka. MSIB, pertukaran, ataupun kampus mengajar. Dan yang sekarang terbaru itu ada KKN bersama ya, yang diikuti oleh mahasiswa saya, salah satunya ada Kang Dipa, itu Subandi juga sama, itu program kampus merdeka KKN, itu nanti direkognisi 20 SKS untuk semester 6-nya berarti untuk. Terus juga ada sehat jasmani dan rohani. Ini dijadikan syarat karena ada beberapa peserta yang ikutan program kampus mengajar tidak sampai akhir. Beliau ada beberapa berguguran lah ya. Intinya wafat ataupun sakit gitu. Jadi benar-benar yang ikut program kampus mengajar ini yang sehat jasmani dan rohani. Terus yang ketujuh adalah bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program kampus mengajar hingga selesai. Jadi seperti saya sudah disebutkan, kalau teman-teman peserta kampus mengajar angkatan ke-7 dan DPL-nya sudah dikatakan lulus, kalau memang diberikan waktu 3 hari ya, tadi 26, 27, 28, jika memang masih bingung, ditolak saja. Tapi jika sudah siap, maka langsung setujui saja. Karena itu akan menghambat beberapa persyaratan-persyaratan oleh untuk DPL dan peserta kampus mengajar itu sendiri. Next. Next, Mas Operator. Nah, mekanisme seleksi mahasiswa, kalau kemarin kan mahasiswa itu hanya mendaftar secara online, lalu mengisi administrasi, tidak ada seleksi. Dan di sini di seleksi ini, kenapa sekarang ada seleksi administrasi? Karena kemarin ada beberapa temuan di universitas lain, untungnya bukan di Universitas Majalengka. Itu ada yang mereka itu sudah semester 7 mau skripsi, malah ikut program kampus mengajar yang jadi berdampak dan berefek. Jadi di sini di seleksi administrasi itu teman-teman mahasiswa
Kalau dosen masih, kalau DPL masih tetap yang sama ya Bapak Ibu. Kalau mahasiswa itu data diri dan persyaratan mahasiswanya diterima oleh kami, oleh saya. Nanti dilihat, setelah dilihat nanti akan ada verifikasi dari PIC PT, yaitu dari Prodi. Lalu setelah itu ada pengunggahan dokumen pendukung transkrip nilai. Jadi transkrip nilainya yang semester 3 yang sekarang, ataupun yang dulu atau yang semester sekarang karena masih berjalan, berarti semester 2 gitu yang disampaikan di transkrip nilainya karena belum berakhir programnya. Lalu juga seleksi substansinya seperti biasa ada tes literasi dan numerasi, itu ada beberapa soal online yang bersifat awas jebakan ya. Jebakan-jebakan literasi dan numerasi yang sifatnya itu seperti pada umumnya gitu. Seperti pada umumnya seleksi-seleksi, dan juga ada tes kebinekaan yang tidak terlalu sulit, yaitu tentang Pancasila, tentang kebinekaan. Lalu juga ada yang VChat-nya atau dalam bentuk sistem. Lalu mahasiswa lulus seleksi menerima pengumuman dan melakukan konfirmasi terima tawaran program kampus mengajar. Lalu mahasiswa terima tawaran ditempatkannya di mana gitu. Jadi kalau misalkan ditempatkannya tidak sesuai dengan domisili, jangan diterima, ditolak saja. Gitu. Karena untuk proses penolakannya itu sangat ribet sekali, harus ke nasional. Saya sebagai PT hanya nanya terus ke bagiannya untuk segera untuk dirubah seperti itu. Jadi ini curhat aja gitu. Jadi kalau mau terima gitulah, jangan setengah-setengah ikutan program ini. Next. Nah, ini adalah mekanisme seleksi administrasi mahasiswa, di mana mahasiswa mendaftar di halaman BKM, lalu mahasiswa mengisi data dan upload dokumen diri di halaman MBKM, lalu mahasiswa melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban dan kebenaran data yang nantinya ada di online, sekarang sudah ada ya. Lalu di tahapan berikutnya ada yang baru, yaitu mendaftar pimpinan kami atau di sini Wakil Rektor 1, yaitu Bapak Jaka Sulaksana PhD, yang akan memvalidasi akhir untuk surat rekomendasi teman-teman. Lalu juga Wakil Rektor 1 di sini sebagai pimpinan PT akan mengunggah surat tugas dan mengisi spesimen tanda tangan secara online. Lalu akan menunjuk beberapa PIC Prodi. Di sini sudah saya siapkan dokumennya untuk PIC menggunakan email-email ketua program studinya masing-masing di halaman MBKM. Kemarin sudah saya dapatkan data dari ketua program studi Bahasa Indonesia dan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Bapak Aji, Dr. Aji, lalu juga Dr. Rama, terus Bapak Davi Sofian untuk ketua program studi Penjas. Terus juga ada Bapak Dudu sebagai PLT ya, sementara pejabat sementara ketua prodi di PGSD. Terus juga ada ketua program studi matematika Bapak Gilar, lalu Bapak Abdul Roshid, dan terakhir ada Bapak Gilang, ketua program studi PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi diprioritaskan dulu ketua program studi di lingkungan keguruan, tapi nanti ketika ada beberapa, ternyata pas dilihat ada beberapa peserta yang bukan prodi keguruan, misalkan dari FISIP, ekonomi, dari teknik maupun dari hukum, nanti surat tugasnya akan kami susul kepada teman-teman ketua program studi yang nantinya menjadi tahapan seleksi administrasi. Jadi nanti mahasiswa akan diseleksi oleh prodi, PIC prodi, dilakukan verifikasi, approval data, benar tidak dengan data yang ada, terus emailnya akan disampaikan ke akunnya akan disampaikan ke email masing-masing ketua program studi yang tadi saya sudah sebutkan, dan juga hasil verifikasinya akan diterima dan disahkan oleh Wakil Rektor 1 di sini sebagai pimpinan perguruan tinggi. Setelah itu baru mahasiswa mendapatkan persetujuan secara online seperti itu. Jadi
sistemnya berbeda. Sekarang ada seleksi administrasi dulu di program studi, yang mana nanti program studi bisa mengarahkan mata kuliah mana saja yang bisa diambil gitu. Dan ada beberapa mata kuliah yang memang tidak bisa diambil, itu tidak harus diwajibkan diambil. Misalkan contoh di sini kan rekognisi 20 SKS. Ternyata ada beberapa program studi yang memang tidak bisa dikonversi, yaitu berarti tinggal tidak 20 genap, jadi hanya 18, itu tidak apa-apa. Yang penting sudah ada persetujuan dari PIC Prodi dan juga ketua program studi. Seperti itu. Next. Dan ini mekanisme pemetaan sekolah. Jadi teman-teman peserta nanti akan ada mengirimkan koordinat domisili. Jadi sekarang yang lagi ngekos, misalkan ada teman-teman yang lagi ngekos, mau daftar, ternyata lokasinya ada di Majalengka nih, di belakang kampus. Nanti kalau ngirimin koordinatnya yang ada di belakang kampus, jadi nanti akan sekolahnya yang ada di sekitar kampus. Gitu. Berarti ada SMA PGRI, berarti kan ada SMA 1 Majalengka, SMA 2 berarti yang daerah situ, SMK Negeri, Korpri, PUI, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan rumahnya ada di daerah area Majalengka kota, maka teman-teman akan di situ penempatannya. Karena sekarang menggunakan sistem informasi geografis yang dibuat oleh program kampus mengajar. Next. Ini untuk DPL. Next. Untuk DPL sendiri itu dosen aktif bisa baik akademik maupun vokasi, berasal dari program studi terakreditasi yang nanti linknya akan disampaikan oleh Elsa ya untuk DPL untuk pembuatan surat rekomendasi. Terus juga ada komitmen memberikan bimbingan dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa. Jadi pendampingan kepada mahasiswanya tidak harus berbentuk fisik atau turun ke lapangan. Turun ke lapangannya mah minimal 3 kali. Dan untuk proses bimbingannya bisa dalam bentuk daring ya, Ibu Bapak. Dan juga harus memiliki nomor NIDN atau nomor induk dosen khusus atau NIDK. Jadi di sini misalkan ada beberapa DPL yang belum punya jabatan fungsional atau TP atau tenaga pengajar, itu bisa mengikuti program kampus mengajar ini asal memiliki NIDN. Seperti itu. Jadi ada beberapa dosen yang masih TP, tenaga pengajar belum asisten ahli, tidak apa-apa bisa mengikuti dengan catatan harus memiliki NIDN. Terus yang kelima, mendapatkan rekomendasi mengikuti program kampus pengajar dan pimpinan perguruan tinggi, juga surat fakta integritas yang harus ditandatangani di atas materai oleh para DPL. Next. Nah, ini untuk mekanisme seleksi DPL masih tetap yang sama. Jangan lupa, kemarin saya mendapatkan informasi kenapa dosen Universitas Majalengka banyak yang gagal dalam seleksi DPL. Dari 94 pelamar DPL yang lulus hanya 6 orang. Ya. Nah, itu kenapa? Karena pada saat penyeleksian secara online, itu banyak dosen Unma yang soalnya tidak terisi semua, alias disconnected pada saat ujian online. Jadi teman-teman mahasiswa juga jangan sampai seperti itu. Gagal itu bukan karena teman-teman seleksi administrasinya ataupun seleksi biasanya itu gagal, tapi pada saat DPL Unma kemarin saya tanyakan kenapa banyak yang gagal, ternyata banyak DPL Unma yang pada saat mengerjakan itu loss, yang harusnya 40 soal atau 30 soal gitu yang diselesaikan hanya 15 saja. Jadi dinyatakan tidak lulus. Jadi ada terkoneksi, tidak terkoneksi. Jadi jika Ibu Bapak DPL yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari kami, nanti dimulainya tanggal 9 November hingga tanggal berapa lupa saya ke Elsa, nanti tinggal disebutkan aja. 9 November hingga tanggal 15 kalau nggak salah ya. Tanggal 15 November itu surat rekomendasi untuk DPL itu kalau memang sudah ada suratnya segera mungkin untuk daftar. Setelah itu kan nanti ada seleksi
online. Nah, seleksi online itu kalau bisa disesuaikan dengan waktu. Biasanya pukul 8 hingga pukul 12, terus pukul 12 hingga pukul 4. Nah, jam-jam sibuk itu Ibu Bapak DPL kalau bisa misalkan jangan di kampus lah, ataupun kita pakai wifi rumah, ataupun kita pakai wifi eh, publik lain, jangan di kampus karena akan berebut ini ya, akan berebut nanti internetnya dan itu bisa menyebabkan kegagalan pada saat ujian. Next. Proses rekrutmen dan seleksi koordinator ini nggak usah, next saja. Karena saya sudah langsung lulus. Ini perubahan kampus mengajar ya, yang angkatan ke-7. Yang pertama, pendaftarannya itu untuk mahasiswa memberikan pernyataan komitmen secara digital melalui halaman MBKM. Jadi ketika nanti lulus, tidak serta-merta langsung tiba-tiba pingin keluar. Lalu yang kedua, mahasiswa mengunggah KTP. Nah, kemarin juga di kampus mengajar 6 itu ada satu mahasiswa yang KTP-nya itu tidak sesuai dengan yang didaftarkan, alias KTP yang lama gitu yang diupload. Dan itu berefek BBH-nya tidak cair untuk bulan ini. Jadi untuk mahasiswa KTP-nya harus yang benar-benar sesuai yang didaftarkan di awal hingga akhir. Transkrip nilainya berarti pakai yang sekarang terakhir. Terus juga jikalau ada asuransi, bukti asuransinya di scan. Misalkan teman-teman punya BPJS, silakan di scan aja BPJS-nya. Gitu. Lalu untuk seleksi administrasi mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi melalui prodi yang tadi saya sudah sebutkan, ada 7 ketua program studi yang akan menyeleksi teman-teman peserta kampus mengajar. Terus juga di pemetaan sekolah, pihak sekolah menugaskan dilakukan ini itu BP dan BPMM ya di bagian Dinas Pendidikan. Proses pemetaan mahasiswa ke sekolah penugasan dilakukan oleh dinas-dinas terkait dengan teman-teman mengirimkan koordinat domisili. Untuk pendanaan sendiri, untuk tahun ini ternyata mahasiswa hanya mendapatkan bantuan biaya hidup saja. Kenapa saya tadi sebutkan diwajibkan untuk yang KIP kuliah? Karena mungkin di program kampus mengajar ini banyak peserta KIP kuliah yang tidak mengikuti program kampus Merdeka. Padahal LPDP sudah memberikan pembiayaannya untuk kuliah mereka. Jadi kepada ibu bapak dosen yang ada di sini, tadi sudah saya lihat ada Ibu Yuyun, ada Ibu Ani, terus juga ada Ibu Wina, itu diprioritaskan untuk yang memiliki atau mendapatkan beasiswa KIP kuliah, itu wajib ikut program kampus mengajar ini karena sebagai apa ya, LPDP lah, turunan dari LPDP itu sendiri. Terus yang kedua, bantuan SPP ditiadakan. Bantuan BPJS kesehatan juga ditiadakan, tapi bantuan biaya hidupnya dinaikkan. Jadi yang kemarin kalau nggak salah 1.200.000 itu per bulannya bisa naik, nggak tahu berapa, belum disebutkan. Tapi kalau saya ngobrol dengan beberapa koordinator di perguruan tinggi itu sekitar 1,5 kalau nggak salah. Jadi naik 300.000, lumayan buat membantu teman-teman ya. Seperti itu. Next. Peran peserta. Next aja. Ini seperti tadi saya sebutkan, mitra guru, mahasiswa itu akan menjadi mitra guru dalam pembelajaran, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, adaptasi teknologi, dan sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek. Untuk DPL sendiri, koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan, membimbing dan memonitor mahasiswa bimbingan. Lalu next. Next. Nah, jadi pelaksanaan program ini untuk para mahasiswa itu pra-penugasan, penugasan, dan pasca penugasan. Yang pertama itu nanti pas pra-penugasan teman-teman mahasiswa maupun DPL itu akan ada forum komunikasi dan koordinasi bersama koordinator PT mahasiswa DPL yang akan dilakukan oleh saya setelah Ibu Bapak DPL dan mahasiswa peserta kampus mengajar ini lulus. Baru saya akan mengadakan forum komunikasi ini. Lalu ada pembekalan. Lalu mahasiswa juga nanti akan ada berkoordinasi dengan mahasiswa dibantu DPL untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan yang nantinya
akan menyalurkan sekolah-sekolah yang dijadikan penugasan. Terus apa saja pada saat penugasan? Biasanya teman-teman di awal penugasan ini observasi sekolah dulu, sekolahnya benar enggak di daerah situ. Terus pengisian formulir sekolah, biasanya itu dalam bentuk Google Form. Terus perancangan rencana aksi kolaborasi atau RAK itu disampaikan. Jadi nanti para mahasiswa kalau yang lulus itu akan presentasi di depan guru. Jadi nanti membantu guru itu di mata kuliah, mata pembelajaran apa saja. Terus juga ada program-program apa saja yang dicanangkan oleh teman-teman. Lalu saat penugasannya itu implementasi RAK, forum komunikasi dan koordinasi atau coaching klinik. Jadi nanti DPL juga bisa menjadi pembicara ya. DPL bisa jadi pembicara di sekolah tersebut tentang literasi dan numerasi. Jadi DPL bisa dijadikan pembicara pada saat workshop misalkan tentang pembelajaran. Apalagi di sini sudah hadir beberapa DPL yang di bidang keguruan, yaitu ada dari PGSD, dari matematika, dari biologi. Jadi bisa dimanfaatkan DPL-DPL sebagai pembicara workshop di sana. Lalu di akhir penugasan itu ada penilaian akhir, yang mana penilaian akhir ini oleh sekolah, oleh DPL, dan juga oleh guru pamong. Lalu penyusunan laporan akhir dalam bentuk online dan juga nanti bisa disampaikan juga oleh saya ke koordinator dan juga ke DPL untuk laporan akhir. Dan pasca penugasannya teman-teman direkognisi pengakuan penyetaraan hasil pembelajaran SKS. Kalau di Unma sendiri sudah ada rekognisinya ya, Elsa ya, di kanal MBKM Unma Aceh ID. Jadi nanti teman-teman itu ketika KRS-an itu 2 kali. Yang pertama di satu Unma Aceh ID, yang satunya lagi di MBKM Unma Aceh ID. Jadi nanti yang dikonversi itu disesuaikan dengan yang kalian ambil di nanti semester genap, semester 4 ataupun semester 6 gitu. Nanti itu dikonversi, yang terlibat adalah dosen wali secara online dan juga saya sebagai koordinator dan juga DPL. Seperti itu. Next. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dan juga DPL itu lebih diupayakan di program kampus mengajar ini, topik-topik yang diambilnya itu adalah literasi, numerasi, terus juga ada asesmen kognitif dan asesmen non kognitif, terus juga disesuaikan dengan konsep kurikulum merdeka. Jadi sekarang sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK itu sudah kurikulumnya merdeka. Jadi nanti sesuai atau tidak implementasi kurikulum merdekanya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan 3 dosa dalam pendidikan, lalu mitigasi perubahan iklim. Apalagi sekarang panas sekali, jadi mungkin ada beberapa perubahan-perubahan adaptasi lingkungan ya. Lalu soft skill atau adaptasi budaya seperti tadi membuat taman baca dan lain sebagainya. Next. Pengakuan SKS, next. Jadi SKS yang 20 SKS itu untuk apa sih? Satu, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. Yang kedua, berpikir analisis. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Yang kelima, kemampuan kolaborasi. Yang keenam, kedisiplinan semakin baik. Penyelesaian masalahnya semakin baik. Dan juga pertahanan diri yang baik. Next. Nah, kalau dirunut bahwa acuan dari rekognisi ini ada di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74 garis miring P garis miring 2021. Jadi pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus Merdeka ini pembelajaran yang lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai 24 minggu. Nah, ini adalah rekognisi pembelajarannya. Next. Jadi nanti ada apa saja kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, ada pembekalan, literasi, numerasi, asesmen visi misi nasional. Ini ada jam-jamnya. Dan ada ini juga observasi need assessment dan lain sebagainya. Next. Ini next saja. Ini contoh penyetaraan pembelajarannya bisa dilihat. KKN juga sebenarnya bisa dikonversi ya, karena kita turun ke lapangan.
Apalagi yang prodinya prodi keguruan, pasti KKN itu pasti ngajar. Di kampus mengajar juga ngajar gitu. Jadi sama saja gitu. Next. Contoh penyetaraan pembelajaran ini yang sudah dilakukan itu ada di Universitas Udayana di program studi matematika. Itu ada mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Ada matematika finansial, teori risiko finansial, matematika dana pensiun, inovasi pembelajaran matematika, kajian matematika sekolah, teknik penulisan ilmiah, dan KKN. Lalu juga di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan itu udah lewat akuntansi misalkan nih, praktikum dan lain sebagainya. Terus juga ada di Universitas Subang ilmu administrasi negara dan bahasa di Universitas Gajah Mada bahasa dan sastra Indonesia. Itu ada mata kuliah teamwork, skill, pengantar sosiologi linguistik, penulisan kreatif, pengantar statistik, metode pengajaran bahasa, metode penelitian bahasa, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Next. Jadi bulatkan tekad teman-teman untuk beranikan langkah untuk mengambil bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia. Karena teman-teman sendiri jikalau ditugaskan di yang pedalaman, itu adanya teman-teman itu biasanya kalau setelah lulus itu suka dinangisin, setelah beres itu suka ya teteh udah mau pulang lagi, biasanya seperti itu. Jadi siswa SMP, SD, SMA-nya teh kehilangan teman-teman, dan itu memang dirasakan oleh semua kampus mengajar 4-5 yang sudah saya feedback seperti itu. Next. Ya, itu mungkin penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, pertanyaan silakan diajukan saja. Nanti insya Allah saya akan sampaikan dari pertanyaan-pertanyaannya, dan juga kepada Elsa saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Verga atas penyampaian sosialisasinya. Saya ingatkan untuk rekan-rekan dan juga calon DPL agar mengisi presensi hari ini yang sudah ada di kolom chat. Untuk presensi calon peserta KM7 dan juga terdapat link untuk khusus DPL. Selanjutnya pada teman-teman yang mau bertanya, mangga boleh lewat chat ataupun raise hand, juga nanti open mic. Ya, kepada teman-teman Pak calon peserta maupun DPL, jika lo mau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sekarang ya. Nanti pasti setelah hari ini teh banyak yang ngejapri ke saya gitu. Jadi mumpung sebelum japri sok tanyain dari sekarang biar nanti saya sampaikan biar tersampaikan semua. Jadi nggak satu-satu gitu. Enggak, dipersilakan. Iya, betul. Jadi teman-teman, rekan-rekan yang mau bertanya boleh langsung aja diketik di kolom chat, atau mau langsung raise hand, open mic juga dipersilahkan. Ya, boleh. Mungkin ada pertanyaan dari Adiki, mangga open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak Elsa. Juga mohon izin Pak Perga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin, kebetulan kan pada tanggal 2 November kalau nggak salah ya, saya juga sempat bincang-bincang dengan beberapa teman yang ikut PMM di sini, bahwasanya sama mereka juga akan mengikuti program kampus mengajar. Jadi setelah PMM pulang ke PT asal masing-masing, bagi mereka yang lulus akan melanjutkan program kampus mengajar itu sendiri. Nah, pada waktu itu Pak,
kan udah melalui pendaftaran di akun MPKM. Nah, udahlah melakukan pendaftaran. Waktu itu di bagian kolom pendaftaran belum terdapat transkrip nilai waktu itu. Nah, untuk kiranya mengenai transkrip nilai itu sendiri, apakah sekarang udah ada atau seperti apa itu, Pak? Siap, siap. Oke. Itu aja, Diki? Ya, untuk sementara itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Diki atas pertanyaannya. Gimana, Bapak mau langsung dijawab aja atau ditampung dulu? Yang lainnya ada lagi nggak ya? Kalau nggak ada ya coba dijawab dulu sambil juga nanti mungkin Elsa boleh didemokan sama operator bagaimana cara contoh daftar. Silahkan kepada operator boleh dibantu. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa sekarang itu ada seleksi administrasi yang dilakukan oleh ketua program studi ya. Apalagi di sini sudah hadir ada 2 ketua program studi yang tadi saya udah lihat. Ada Pak Gilar dan juga ada Pak Abdul Roshid yang nantinya akan menyeleksi teman-teman peserta kampus mengajar untuk mengikuti program kampus mengajar ini ya. Jadi teman-teman ketika transkrip nilainya belum, tadi kan ada tahapan ya di mana teman-teman melakukan tahapan seleksi administrasi dulu. Nanti tunggu dulu sampai nanti ada apa sih? Notifikasi ya, notifikasi berikutnya. Jadi teman-teman itu lulus atau tidaknya oleh ketua program studi. Jadi nanti ada yang tahun ini tuh ada seleksi administrasi dulu, Dik. Jadi nanti setelah teman-teman sudah mengisi semua, itu diseleksi dulu sama ketua program studinya masing-masing. Berarti kalau Diki sama Pak Gilang ya. Nanti sama Pak Gilang diseleksi dulu. Setelah itu ada beberapa yang bisa. Kalau kemarin memang ada beberapa fungsi yang belum hadir gitu di situ, belum hadir. Nanti saya juga akan sampaikan ke beberapa koordinator yang ada di nasional. Silakan operator bisa dicoba. Jadi teman-teman di sini masuk akun. Kalau yang sudah punya akun, misalkan MSIB ya, berarti kan punya akun MSIB misalkan. Kalau belum punya akun, silakan teman-teman masuk dulu ke belum punya akun, lalu di sini pilih, di sini ada mahasiswa, mitra, koordinator perguruan tinggi, pembimbing lapangan, pimpinan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mitra itu nanti untuk sekolahnya, kalau MSIB juga untuk perusahaannya. Jadi teman-teman milih yang mahasiswa. Lalu di next. Selanjutnya. Silakan masukkan emailnya. Ini contoh aja ya. Operatornya kelihatan namanya Dendi Purwanto. Ya. Misalkan kata sandinya harus ada huruf besar 1, huruf kecil, dan juga harus angka. Dan itu harus 8. Minimal 8. Jadi huruf besarnya 1, huruf kecil kombinasikan dengan huruf besar dan juga angka. Setelah itu selanjutnya passwordnya diisi dulu kan. Wah, Kang Dendinya ngelag. Tuh, kalau yang sudah pernah menggunakan email, berarti dia akan dibikin seperti ini. Karena pernah daftar ya. Ya berarti sekarang Dendi tinggal masuk aja Den sebagai ini. Sudah punya akun. Ya, ini contohnya teman-teman yang mau daftar.
karena Kang Dendi ini udah semester 7 mau 8 nggak bisa ya. Jadi nanti pas pada saat mau melengkapi diri. Mari. Ya, ini contoh ya. Teman-teman. Jadi nanti ketika di sini disesuaikan data dirinya. Punten itu mute dulu. Asal SMA-nya disebutkan, misalkan SMKN 1 mana? Kertajati. Selanjutnya, di sini ada lengkapi profilnya semua harus sesuai dengan apa? Nah, untuk yang ini email kampus. Nah, teman-teman sekarang itu harus pakai email kampus. Jadi teman-teman yang belum punya email kampus nanti tinggal japri aja ke saya, nanti akan saya buatkan email kampusnya yang menggunakan Unma Aceh ID. Jadi yang belum punya Unma Aceh ID silahkan nanti ada grupnya kan, nanti dia sama Elsa di share, sama operator di share juga grup calon BPL dan calon mahasiswa. Itu email kampusnya diisi, lalu nomor ponselnya harus yang aktif. Contohin aja, nggak apa-apa, Den. Nomor ponselnya harus yang aktif karena nanti ada verifikasi ya, teman-teman. Nah, ini alamat KTP harus sesuai dengan KTP. Orang mana kamu teh? Oh, Jawa Barat. Oh, kirain orang Sulawesi. Terus, iya. Diisi semua harus sesuai dengan KTP. Kode posnya juga harus sama. Alamat. Gak apa-apa Den, isi aja. Nanti tinggal ketika ada seleksi, di-out aja sama ini. Lalu selanjutnya diklik. Di sini nama profil. Nama ibu ya, nama orang tua. Asal aja dulu, asal. Jangan nomor asli. Ya. Nah, ini harus ada akun-akun sosial media. Lalu lengkapi profil Den yang sebelah kiri tadi itu adalah nanti masuk lagi ke sini ya. Sekarang lengkapi dokumen, silakan di sebelah kiri tuh lengkapi dokumen. Nah, ini lengkapi dokumen ini, lengkapi profil dokumen yang ada KTP apa sih? Kurikulum ya, CV, KTP, sertifikat organisasi itu wajib ada. Karena ketika teman-teman melakukan kesalahan data, itu berakibat penolakan atau didaftar backlist. Jadi di kampus Merdeka lainnya nggak bisa ikut, di MSIB nggak bisa, pertukaran nggak bisa, karena datanya palsu misalkan. Semuanya ini diisi, ya. Nanti ada wah, tidak terasa sudah azan maghrib ya. Nah, nanti silakan diisi semua. Ini salah satu contohnya. Nanti jika ada kendala ketika tadi upload apa namanya? Upload transkripnya tidak keluar, nanti akan saya bantu ke pihak kampus mengajar ya, teman-teman. Yang pasti nanti ada seleksi administrasi dulu, jadi nggak langsung lulus sekarang mah. Harus ada kegiatan verifikasi dulu dari Ketua Prodi. Mungkin itu aja mungkin Diki. Terima kasih masukannya, nanti akan saya sampaikan jika memang sampai sekarang belum berubah si upload transkripnya belum keluar, nanti akan saya sampaikan ke pihak kampus Merdekanya, kampus mengajar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Mungkin ini ya, tidak ada lagi karena maghrib ya. Silakan dari
Elsa mungkin ada yang mau disampaikan? Baik. Eh, untuk rekan-rekan semua, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, ditampung ya kayaknya Pak ya. Nanti dijawab di grup WA karena ada grup WA-nya untuk calon peserta kampus mengajar angkatan ke-7 dan di kolom chat Zoom sudah terdapat link untuk link Kampus Merdeka program kampus mengajar. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dengan mengklik link itu, ikuti alur yang tadi. Pertama daftar akun MBKM-nya dulu, lalu nanti daftar ke program kampus mengajarnya. Itu Nah, grupnya setelah udah saya share Elsa. Oke, baik. Nanti setelah itu baru mendaftar via kampus mengajar di Unmaku. Gitu. Dan berikut saya cantumkan link untuk grup WA calon DPL kampus mengajar ke-7 dan juga calon peserta kampus mengajar ke-7. Sebentar. Oke, di kolom chat sudah ada link untuk grup WhatsApp untuk calon DPL kampus mengajar 7 dan juga calon peserta kampus mengajar ke-7. Mungkin setelah ini gimana Pak? Mau dicukupkan saja? Dicukupkan saja, nanti tinggal beberapa DPL, calon DPL dan juga calon mahasiswa kampus mengajar silakan masuk ke grup WA tadi biar kita bisa berkoordinasi. Lalu juga untuk surat rekomendasi DPL sudah saya sampaikan linknya di kami sudah kami sampaikan di kolom chat dan juga beberapa contoh surat format itu juga udah ya. Format fakta integritas juga sudah ada di situ. Silakan untuk DPL untuk segera untuk mendaftar. Untuk mahasiswa harap bersabar karena di kampus mengajar 3 ini ada tahapan seleksi. Jadi nanti ada seleksi dulu. Kita mulai tanggal 9 sampai tanggal 15 ya. Jadi nanti teman-teman sabar dulu. Kenapa sih kok saya sampai sini aja gitu tahapannya belum diverifikasi-verifikasi. Karena kami juga harus melatih ketua prodinya dulu untuk bagaimana caranya menyeleksi gitu teman-teman. Dan insya Allah akan kami sampaikan minggu-minggu ini agar teman-teman mahasiswa kampus mengajar agar segera di ACC dan juga agar segera dibuatkan surat rekomendasinya secara online oleh pimpinan perguruan tinggi yang saat ini oleh Bapak Wakil Rektor 1 bidang akademik yaitu Bapak Jaka Sulaksana PhD. Terima kasih kepada semuanya. Mangga Kak Elsa. Ditutup saja. Baik, sekali lagi saya himbau ya untuk teman-teman calon peserta kampus mengajar ke-7 untuk gabung terlebih dahulu ke grup WhatsApp calon peserta KM7 dan juga untuk calon DPL juga dipersilahkan karena info-info selanjutnya akan di-share di sana. Dan diingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi,
bisa langsung mengisi saja. Linknya sudah terdapat di kolom chat. Baik, untuk Bapak, Ibu, calon DPL, dan juga rekan-rekan calon peserta kampus mengajar ketujuh, demikian rangkaian acara sosialisasi kampus mengajar angkatan ketujuh untuk calon dosen pendamping lapangan dan juga peserta kampus mengajar Universitas Majalengka telah dilaksanakan. Mari kita akhiri acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mewakili penyelenggara, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya selaku pembawa acara, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Elsa, terima kasih Kang Dendi, Kang Tegar. Sama-sama, terima kasih. Atur Semangat nuhun, seleksinya. Sadayana. Makasih Bu Yuyun. Dari tadi sama Bu Yuyun gak keluar-keluar sama Pak Abdul Rashid. Terima kasih. Sami-sami Pak. Matur nuhun Pak Verga. Ya Bu Yuyun. Enggal